Hai kawan Gen Z, kembali lagi di Kamar Gen Z where you can get cozy. Jadi hari ini sebenarnya gue kayak iya enggak sih awal-awal ngundang dia ya, tapi nggak apa-apa. Berarti dia tuh salah satu orang yang bervalue karena dia bisa hadir di Kamar Gen Z. Ini adalah salah satu temen aku waktu SMA, which is dia juga sekarang adalah seorang entrepreneur, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Businessman ya entrepreneur kan berarti. Dan dia udah punya usaha-usaha yang dia rolling dari sejak awal kuliah dan juga dari SMA, bahkan dia udah sering banget bikin apapun yang ada di sekitar dia untuk menjadi cuan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di video ini pantengin dari awal sampai akhir karena hari ini aku undang Givan. Hai. Tadi manggilnya apa? Sobat Gen Z? Kawan Gen Z. Oh, kawan Gen Z. Kan, halo. baru awalnya kawan udah kayak Gen Z. Halo. sebel banget. Yes, kita kan nggak di briefing soalnya. Kacau nih MC-nya. Hai Givan, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, puji Iya, semua, Tuhan. puji Om Tuhan. Swastiastu, nama Iya. budaya semuanya perlu sebutin. Nah guys, kawan Gen Z, jadi Givan ini adalah salah satu temen aku sebenarnya waktu SMA. Kita ketemu waktu SMA, sekelas juga, segrup juga, sepermainan gak sih? Enggak sih ya. Ya sekelas ya, karena sekelas jadi banyak yang kita sering ngobrol-ngobrol juga. Tapi saya tidak menyangka sebenarnya karena saya bisa menghadirkan beliau di sini as our narasumber. Wow. Keren, Hebat loh, Van. Terima kasih ya, terima kasih. Gak menyangka loh seorang Givan Terima Ferdian kasih. dari kelas Keren. 11 S4 ini anakannya Bu Ambar bisa hadir di hafal salah ya. satu konten. Sebut semua, kepala sekolahnya siapa sebut? Kepala sekolahnya. Oke, terima kasih loh Van sebelumnya. Boleh dong diceritain sekarang lagi Thank you. sibuk apa Givan? Oke. Jadi sekarang sibukannya sebenarnya nggak terlalu sibuk lah, biasa aja lah. Biasa aja. Supaya teman-teman kalau lu mau tahu nyari jadwal dia susah banget. Enggak lah. Gila loh. Nggak segitunya sebenarnya. Ini MC-nya rada lebay nih sebenarnya. Berapa kali kita reschedule kalau boleh tahu Mas Givan? Kali kan? Enggak. Masa sih? Enggak. Seingat gue sekali deh. Seingat gua sekali. Lanjut. Lagi sibuk apa Van? Oke, jadi kesibukannya sekarang fokusnya itu kita ada di otomotif sektor. Oke. Bisnis otomotif itu yang lagi kita tekunin, khususnya gua. Tapi di belakang itu juga masih ada, baru yang kita buka itu ada bisnis innerwear. Pakaian dalam. Oh oke. Pakaian dalam, Oh iya yang pria ada dan di wanita. itu ya di Nah, Instagram itu tuh ya. baru banget. Dan di belakang itu family business juga ada di perumahan subsidi. Gitu. Banyak ya. Semuanya Ya, lu yang dikit-dikit running. lah. Kebetulan enggak, jadi kan gue 2 saudara, jadi kakak gue itu yang ngebantu di perumahan subsidi. Nah untuk yang otomotif, gue lebih fokus ke situ. Oh jadi terus untuk yang satu lagi yang innerwear Yang itu innerwear itu gue fokus di situ. sama partner ya? Sama partner. Sama pacar. Betul sekali. Ih, gila Lucu update banget ini banget. MC-nya. Karena saya berteman sama dia di second IG ya. Jadi kalau melihat dia bucin apa-apa bisnis emang otak pacaran yang menghasilkan cuan Wih, tuh ya harus amin, dicontoh gitu ya. Amin. Keren. Tapi berarti kalau boleh tahu bisnisnya ini from scratch atau bisnis keluarga? Jadi sebenarnya kalau dibilang bisnis keluarga bisa sebenarnya, tapi kalau dibilang baru juga, gue yang mulai bisa juga sebenarnya. Oke. Jadi ceritanya itu dari SMA, orang tua gue itu bokap itu udah main otomotif, khususnya di audio. Oke. Tapi 2015 meninggal. 2015 itu berarti pas gue SMP kelas berapa ya? Iya Kayak sih SMP kelas waktu 1 deh. SMA sih gue udah tidak melihat bokap lu sih. Ya emang gak pernah kelihatan juga, ngapain lu liat bokap gue? Ngapain? Maksudnya kan gue tidak tahu keberadaannya. Oh, Kalau iya. nyokap lu waktu gue main ke rumah lu masih ada, Oh, ada ya? gitu, Oke. memunculkan diri. Oke. Jadi pas SMP kelas 1 bokap gue meninggal. Jadi kalau audio itu kan berhubungan langsung dengan telinga. Ya kan? Telinganya harus bagus, dia harus punya selera. Benar. Kayak gitu kan. Nah, gue pas SMA itu dari SMP sampai SMA itu tempat atau toko itu berjalan nggak ada pemimpinnya. Oke. Jadi kayak buka aja. Nggak peduli ada customer atau nggak peduli besok ada customer apa enggak, karyawan kayak gimana itu nggak peduli. Yang Jadi penting buka bener-bener aja. running aja ya. Pokoknya running aja. Nah akhirnya pas SMA, tepatnya pas sesudah, 2020. Pas setelah Bekasi banjir itu. Nah Bekasi banjir, mobil gue jual semua tuh.
jual semua ludes ya kan, karena kena banjir ya kan. Terus kita mau beli lagi, kita mau beli lagi mobil. Tapi di saat itu kayak mikir, nyokap gue kebetulan bilang kayak, nanti dulu ya, maksudnya kita beli seadanya dulu. Kan kebetulan gue, kakak gue sama nyokap gue itu kan pakai mobil semua. Nah akhirnya mobilnya itu sisa satu, dan satu ini tersisa kenapa? Karena pas itu kita lagi bawa keluar kota pas tahun baru ke Bali. Yang lainnya kelep. Jadi kita jual rugi semuanya. Pas mau beli baru lagi, duitnya itu pas-pasan, susah. Dan gue tuh mau modif juga, karena kan selera gue dulu kan gue main motor kan SMA kan. Karena papa ya? Atau emang apa-apa, nggak juga sih sebenarnya. Atau emang lu suka aja? Suka aja, suka aja. Oh, motor lo yang gue jatuhin itu ya pada? Emang iya? Ih, yang waktu itu gue jatuhin, udah lanjut aja terus. Kayaknya ada deh, gue lupa inget nih, gue lupa inget. Terus? Nah, kita mau beralih, ya namanya cowok kan main otomotif nih, mau main mobil. Tapi pas main mobil ini kok budgetnya lumayan ya modifnya. Terus gue mau lanjutin audio ini, telinga gue tuh nggak sebagus bokap gue. Akhirnya ya kita cari apa sih yang lagi tren sekarang dan apa yang gue suka. Jadi gue ngejalanin itu kayak hobi aja sebenarnya. Kayak gitu. Jadi udah dimulai dari 2020 pertengahan kalau nggak salah ya. 2020 pertengahan gue coba jalanin sampai sekarang. Dan itu fokusnya di lighting specialist. Oh, jadi udah nggak hanya audio aja, tapi audionya masih? Masih, tapi ya kita main yang basic, bukan yang apa ya, yang orang request sampai custom full gitu-gitu. I see. Berarti itu SMA ya, Van ya? SMA. Bisa tuh, sambil kan sekolah. Pas itu COVID. Oh iya sih, ya kan? Tapi kan lo juga main saham, invest gitu-gitu kan? Saham itu kan kita, kan lagi 2020 itu ya? Market crash. Jadi kita beli apapun, pasti semua naik. Tapi awalnya doang cuan. Setelah itu habis duit saya. Sumpah ya. Kacau. Hari-hari kita tuh waktu belajar tuh waktu itu nge-Zoom, Google Meet, hari-hari yang diomongin sama sama temen gue satu lagi pernah ada Vigo, juga. namanya Vigo. Gue gak sebut namanya Van ya. Ya gue sebutin, temen gue Vigo namanya. Pas itu kita ngomong bareng tentang saham. Nah iya, itu tuh hari-hari ngomonginnya saham, it's all about saham. Tapi sampai sekarang nggak? Kebetulan kemarin udah karena punya uang lebih, jadi kita cari beberapa investasi. Jadi ada emas, ada saham, ada tapi Bitcoin. Emas tuh emang paling menjanjikan sih, Van, kalau sekarang. Sejauh ini iya. Iya kan? Jauh banget. Iyalah. Karena kalau emas tuh potensi untuk turunnya tuh nggak jeblos banget nggak sih daripada saham? Sebenarnya iya, tapi pergerakannya kan juga lambat banget sih. tuh. Tapi ya karena ekonomi global lagi nggak bagus. Indeks ekonomi ya. Jadi to the moon sih. Iya, all time high terus. Balik lagi ke bisnis, Van. Berarti sejak SMA itu semuanya lo yang atur, kayak profit flow, cash flow, risk management, semuanya itu lo yang atur tuh? Nah, enggak. Jadi awalnya itu gue cuma itu kan udah running, yang gue bilang itu. Kayak nggak jelas lah runningnya. Iya. Tapi udah ada manajemennya dari yang sebelumnya. Oke. Gue nggak mungkin gue sebagai anak baru, anak SMA, sekali masuk gue langsung rombak semua. Iyalah. Itu nggak mungkin, apalagi kan masih ada benar-benar pemimpinnya di saat itu, ada nyokap gue dan sebagainya. Oh, nyokap tapi terjun langsung ya waktu itu? Di saat itu ya. Abis papa nggak ada atau emang along the way sama papa? Emang barengan. Emang barengan. Tapi memang yang main di audio itu lebih papa, bukan nyokap gue, kayak gitu. Nah terus, jadi di awal tuh gue cuma bantu selling aja. Gue ngebikinin gimana, bikin akun Instagram, gue hitung-hitung kayak misalkan ngelola stok dan lain sebagainya. Gue cuma di situ aja. Dan gue nggak dapet profit apa-apa di situ. Gue cuma pure ngebantu. Tapi kalau ngebantu gitu berarti kan let's say ada beban ekspektasi nggak sih? Karena lu emang lu dari yang punya nuruninnya ke lu gitu kan. Kakak lu ikut contribute juga? Di saat itu belum. Karena di otak dia pas itu karena dia lulusan teknik sipil dan dia salah satu lulusan terbaik di Unpar. Jadi dia masih mikir, oh gue cari kerja sebagai profesional di align dengan ininya dia ya, jurusan dia, betul. Berarti semua ekspektasi, dinamika hubungan sama keluarga itu harus profesional juga ya, karena kalian sebagai partner bisnis kan, sama mama sama papa juga waktu itu kan. Waktu ada, abis itu sempat crash juga ya ketika papa nggak ada ya? Pastilah. Waktu itu kan. Tapi sorry, gue lurusin dulu. Pas ada bokap gue belum masuk. Oh, belum masuk. Jadi pas bokap gue meninggal, setelah 5 tahun meninggal, baru gue masuk. Berarti lo belajar dari mama ya? Untuk bisnisnya? Atau along the way lo belajar pasti sendiri? Ada belajar dari orang tua juga, dari nyokap gue. Tapi lebih banyak, lebih ke
kita lihat orang lain yang lebih profesional sih. Bisnisnya lebih maju, kita lihat dia sistemnya kayak gimana, kita belajar dari situ. That's very very good family culture ya, karena kalau misalnya dari atasnya emang udah membentuk anak-anaknya untuk menjadi seorang pebisnis. Kalian kalau misalnya kenal Given tuh apa-apa dicuanin guys. Waktu itu kita pernah ada jaket angkatan tuh dicuanin. Apalagi sama Given semuanya dicuanin gitu ya. Karena ya ternyata balik lagi orang tuanya itu benar-benar orang tua yang pemikirannya bisnis banget gitu. Tapi I think it's a privilege. Menurut gue itu salah satu privilege gitu ya, punya orang tua yang memang mengerti bisnis dan udah running bisnis gitu. Menurut lo itu privilege atau enggak? Untuk yang gue sekarang pasti itu privilege. Kenapa? Privilege-nya udah dari tempatnya udah ada. Gua nggak Akses perlu terhadap modal ya. Iya, itu menurunkan banyak sekali beban gue, ya kan? Okay. Karena udah ada tempatnya, gue tinggal ngegunain apa yang ada. Itu udah privilege sih. Tapi ada ini nggak fun kayak misalnya kan ya kita tahu kalau jaringan bokap lu, nyokap lu, networking apa segala macam itu akan berpengaruh nggak sama lu gitu? Ada, tapi gue ngerasa nggak terlalu ngefek ke gue kali ya. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin karena yang tadinya yang banyak network itu bokap, dan udah 5 tahun lost contact, jadi mereka pun udah lupa. Mereka udah lupa toko ini nih siapa sih bosnya, ini tuh anaknya siapa, itu orang udah pada lupa semua, nggak ada yang tahu. Tapi berjalannya waktu, gue main kesana kesini, oh mereka baru tahu, oh lu ternyata anaknya si ini ya, lu anaknya ini ya. Jadi lebih akrab, lebih gampang akrab sama mereka. That's a privilege ya, actually. Gitu, privilege lah. Dan sebenarnya emang ya sumber dayanya juga emang udah ada kan dari dulu yang kayak audio gitu-gitu kan emang udah ada. Terus kayak modalnya juga, at least kita privilege-nya adalah lu nggak usah ngepresentasiin, oh mah aku butuh modal kayak gini untuk ini. Setidaknya nyokap lu udah tahu gitu ya. Nah, lucunya, gue nggak dapat suntikan modal dari orang tua gue. Oh ya? Iya. Kenapa? Kan family business pasti ada trust issue juga. Lu nggak mungkin orang tua lu langsung percaya sama lu. Benar, ya kan? karena mereka juga harus risk management juga kan. Mereka ada duit pun, lu nggak mungkin, mah aku mau mulai bisnis, minta dong 50 juta. Nggak mungkin dikasih. Pas itu gue ngandelin uang sadanya. Dari pas gue SMA, gue bisnis jaket dan lain sebagainya, gue ingat banget pas itu tuh modal gue itu di 8 juta untuk mulai semuanya. Oke, itu abis itu berkembang karena lu meres kita semua ya, Pan ya? Dong. Lu meres kita semua lo ya, bener-bener ya. Tadi gue udah tahu tuh modal dia berapa, tiba-tiba, lu jual segitu, Pan, ternyata lu memeras. Anak-anak yang se-SMA sama gue sama Givan, lo harus tahu dia meres kita banget. Itu namanya kita menjunjung tinggi solidaritas. Ya kan, solid, ya kan. Jadi untuk anak-anak Marsud yang angkatan kita solid banget kan. Itu berkat ada jaket angkatan sebenarnya. Gitu. Betul. Ya tapi kan? gue akuin bagus jaket angkatan. Lu masih gue pakai sampai sekarang by the way. Betul, thank you. Oke. Bagus banget. Terus? Apanya terus? Terus apaan? Apanya terus? Terus akses terhadap jaringan bokap lu gitu-gitu kenapa bisa balik lagi akhirnya ke lu? Sebenarnya kalau dibilang balik lagi sih enggak. Karena kan beda sektor. Jadi orang tua gue yang dulu tuh nggak main lighting. Oh. Beda. By the way, sebutin dulu dong apa usaha lu, nggak apa-apa tahu. DA Autolight. Atau enggak orang tuh dulu taunya tuh Depo Audio. Iya, Depo Audio. Jatiwaringin. Jadi buat temen-temen ya kan, jadi jualan nih. Emang pebisnis banget. Jadi buat temen-temen yang pemain otomotif ya kan. Bisa kehilangan opportunity nih orang. Pemain otomotif. Cocok banget langsung ke DA Autolight atau Depo Audio Jatiwaringin. Kita menyediakan perlampuan, ya kan, spesialis perlampuan. Ada Pro7, ada UPS, ada AS, semua ada. Lu mau apa, gua ada. Semua ada, tenang aja. Gila jualannya. Dan baru-baru ini dia emang lagi collab sama creator terkenal juga. Betul. Guys. Jadi nggak usah trust issue lagi sebenarnya kalau ke dia. Dan juga lu masih ingat gajok mobil gue lo yang bikinin? Betul. Masih ada sampai sekarang, masih awet mulus 100%. MC kita kali ini itu sangat support usaha kecil ya. Untuk perputaran tuh sangat support. Itu tuh lu masuk pas gue belum memulai banyak hal. Iya. Tapi I already know it's yours sih, Van. Maksudnya kayak gue udah tahu itu, oh ini punya teman gue punya kayak gini. Gue baru mulai bikin akun bisnisnya aja. Gue baru mulai bantu ngejualin. Gue lihat mana yang bagus, mana yang enggak. Tapi itu duitnya belum masuk ke gue semua. Oh, oke. Berarti upaya
upaya-upaya apa sih Pan? Maksudnya kayak upaya pendekatan yang kayak gimana, yang kan pasti karyawan-karyawan bokap lu kan senior-senior dong, maksudnya nggak mungkin yang di bawah lu pasti kan. At that point ketika lu masih SMA, ketika lu masuk kuliah, pasti kan karyawan-karyawannya bisa kita bilang baby boomers lah ya banyak kan, atau millennials gitu. Gimana tuh pendekatannya sama mereka? Karena kan pasti susah ya. Iya, kebetulan kalau lu tanya kayak gitu, pas itu tuh karyawan-karyawannya bener yang lu bilang, umurnya jauh di atas gua. Dan mereka itu pekerja lama, yang mereka kerja dari gua kecil, ya kan. Jadi Terus memang tiba-tiba apaan sih nih anak datang-datang perintah-perintah betul. gitu kan. Jadi ada dulu tuh pas anggapannya tuh baru-baru ya setahun lah, kita mau mengarahkan mereka, kita bukan nyuruh lah ya, kita mengarahkan mereka biar tertib gitu. Mereka tuh, gua ngerasa mereka kayak ada pemikiran, ih lu pas gua kerja sini tuh lu masih kecil gitu loh. Lu ini anak kecil, lu nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu yang gua nggak suka. Yes. Kayak gitu. Nah solusi gua pas itu ya, gua tetap konsisten ngelakuin apa yang menurut gua bener, dan gua tegas. Kalau lu nggak bisa ikutin gua, lu cabut. Makanya 90% teknisi pas zaman bokap gua itu berubah pas zaman gua. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh yang zaman-zaman dulu, teknisi-teknisi zaman dulu, tim-tim zaman dulu, di sekarang tuh udah nggak ada. Sisa 1 orang. Berarti dalam konteksnya memang sebenarnya ada dinamika hubungan ya, as a profesional dalam bidang entrepreneurship, sebagai anak seorang pengusaha yang dilanjutkan bisnisnya sama lu gitu ya, sebagai anak seorang pengusaha, dan ada clash-nya lah ya. Karena selama ini kan kita yang kita datengin ke sini tuh kebanyakan bilang, oh iya di company itu kita memang banyak tuh ketemu sama baby boomers, sama millennials gitu, clash-nya di situ. Ternyata walaupun itu usaha lu sendiri juga ada juga ya clash-nya sama baby boomers dan millennials dan senior-senior gitu. Pasti ada. Apalagi kita dari kecil, gue tuh pas TK, bukan nggak TK lah, SD gitu, SD masih kecil, gue tuh sering ikut. Makanya nggak tahu kenapa gue tuh suka banget otomotif. Jadi otomatis tim-tim yang udah dari dulu nganggap gue tuh masih kecil. Sampai kapanpun kita dilihat tuh sebagai anak kecil gitu. Yes, benar. Ya kan? Sebenarnya kita juga masih kecil nggak sih sekarang? Masih banget. Masih Gen Z ya lah. Betul banget. Oke. Terus? Ya udah, tapi ya sering berjalannya waktu, gue rasa kalau ini dilanjutin tuh nggak bakal sejalan gitu loh. Apa yang gue perintah lu cuma, iya. Betul. Tapi masuk kanan keluar kiri. Yes, kayak gitu. Betul banget. Tapi ya sebagai generasi Z yang berkontribusi, itu adalah suatu tantangan juga nggak sih? Karena lu kuliah ngambil apa, Van? Bisnis. Tuh, apalagi kuliah lu ngambil bisnis kan, berarti itu ada kayak pengalaman untuk bekerja secara praktek nyata, langsung terjun. Skripsian lu pakai bisnis lu nggak? Enggak, kebetulan. Oh, kenapa? Karena gue merasa repot kalau misalkan bisnis gue tuh diatur dengan beberapa orang yang harus in charge di situ, jadi enggak sih. Tapi di kampus lu project atau? Ada project. Oh. Pas itu kita bikin F&B. Gue ngebakar sate. Beneran. Seorang lu? Bakar sate. Itu project bisnis kita. Tapi gitu. At the end ada penerapan ilmu dari kuliah yang lu terapin nggak at the end di bisnis lo? Sebenarnya ini menurut gue ya. Iya, karena kuliah lu nggak joki kan? Kebetulan ya begitulah. Lumayan ya kan? Lumayan. Susah ya emang jadi kuliah ini bisnis sebenarnya itu. Perspektif gue ya. Mungkin ada banyak orang yang bilang kuliah itu penting. Yes. Tapi ini kan beda sudut pandang aja. Beda orang beda sudut pandang. Kalau menurut gue, kuliah itu cuma tempat untuk mendewasakan kita aja. Mendewasakan pola pikir, sama mendewasakan network. Memperluas network juga. Tapi kalau untuk tools-tools yang lu bilang, tools bisnis dan lain sebagainya, menurut gue sih enggak. Oke. Sama aja. Karena sebelum gue kuliah, gue udah melakukan banyak hal. Dan pas kuliah, gue baru tahu, oh biasanya yang gue lakuin tuh namanya tuh ini ya. Oh, biasa tuh yang kalau ada masalah ini tuh namanya ini ya. Kayak balik gitu lagi privilege praktek kerja nyatanya ada di bisnis lo sendiri ya. Tapi mungkin kalau orang yang belum terjun bisnis, kuliah bisnis apalagi yang project kayak gitu tuh sangat membantu sih. Mungkin. Tapi riskan nggak untuk mencampurkan itu? Kayak kuliah and business along the way bersamaan? Riskan, makanya kan kita joki, ya kan? Riskan gue gak ikut-ikutan Pan kalau ya gini, kalau lu di blacklist jadi wisudawan di situ, gue gak ikut-ikutan. Oh, kebetulan Prasmul tuh baru wisuda Desember. Ini bisa request tahun depan nggak? Jangan deh. Kelamaan deh. Oke. Tapi keluarga dukung kan semuanya? Untungnya dukung. Untungnya dukung lah ya. Untungnya dukung. Itu partner? Partner sih dukung-dukung aja ya.
Tapi kan abis itu grow bareng dengan bisnis yang lain gitu kan. Betul. Gak apa-apa lah, tapi lu ngeliat, lu having fun gak sih Van sekarang? As a Gen Z, di era yang semakin modern, semuanya serba digitalisasi, affiliate marketing, dan segala macam. Lu suka nggak dengan apa yang lu buat? Karena menurut gua sekarang kita tuh banyak gitu loh pilihannya daripada sebagai entrepreneur yang risk-nya banyak banget gitu kan. Kayak lu kalau di atas bisa di atas banget, tapi kalau di bawah lu bisa di bawah banget gitu kan. Gimana? Lu enjoy nggak? Kalau gue sih sampai sekarang gue enjoy banget. Karena kebetulan yang gue tekunin ini kan bidang yang gue suka, otomotif. Jadi gue pas orang lain belanja sama gue, orang lain beli sama gue juga dengan senang hati gue modifikasi mobil mereka. Dan gue anggap mobil mereka tuh mobil gue. Jadi gue senang banget setelah hasil jadi. Harus ada rasa belonging ya. Apalagi ada sesuatu yang baru. Kita R&D lagi, kita cari bareng-bareng, bagusnya gimana, enak banget. Tapi kalau ditanya fun pasti fun, tapi tekanannya juga ngerasa nggak sih Gen Z itu tekanannya kayak banyak banget sih sekarang. Iya sih sebenarnya. Gila loh. Makanya itu yang kemarin diobrolin sama Sergio. Oke. Given tuh nonton ternyata episode nonton Sergio. Itu tuh yang diomongin sama Sergio. Emang ternyata sekarang tuh ya itu gampang tertekan karena akses ke media banyak banget, Van. Kebuka semua kan. Tapi tuh efeknya jadi positif atau negatif? Menurut lu? Ke perkembangan Gen Z. Both sih. Negatif, tapi kalau menurut Sergio kemarin dominannya negatif. Dominan negatif? Menurut lu? Waduh, pakar, ini bukan pakar nih. Iya nggak apa-apa, menurut lu kan from your point of view. Ya, menurut gue positifnya banyak orang yang kita anggap semua buta. Orang yang nggak tahu ngelihat sesuatu yang kayak gini nih, yang banyak tekanan ini, mereka jadi semangat. Yes. Oh mereka bisa, kenapa gue nggak bisa? Betul. Kayak gitu. Tapi negatifnya jadi banyak yang kejebak. Kalau menurut gue, mereka bilang, mereka mengiranya dia bisa, gue nggak bisa. Kenapa gue nggak bisa gitu kan? Tapi mereka ngejalanin tanpa mereka tahu buruk-buruknya gitu. Akhirnya mereka jeblos sendiri. Banyaknya kayak gitu menurut gue. Dan sekarang banyak banget orang yang gue rasain ya, Gen Z ini banyak butuh pengakuan. Yap. Banyak banget. Sekeliling gue juga banyak banget. Termasuk lu nggak? Enggak. Masa sih? Lu boleh, ya kan? Buat yang tahu gue, ya kan? Butuh pengakuan apa gue? Nggak pernah. From your perspective as a Gen Z gitu ya, Van, berpengaruh nggak sama keputusan-keputusan bisnis yang akhirnya lo ambil gitu? Maksudnya gimana, sorry? Kayak misalnya, kan lu dengan perspektif lo sebagai Gen Z dengan peluang lu yang bisa explore media sosial di mana-mana, at the end sebagai kepala dari sebuah bisnis, lu kan harus ya membuat keputusan-keputusan bisnis gitu. Pada akhirnya, misalnya nih, apakah lu jadi affiliate marketing atau model bisnis lu jadi kayak gimana, itu berpengaruh nggak? Atau kayak oh ya udahlah kita ikutin model bisnis yang dari dulu papa mama bangun aja gitu loh, atau lu modifikasi sendiri justru? Jauh modifikasi. Apalagi kalau dibilang sama bokap nyokap ya, itu jauh banget. Kenapa? Karena itu kuno banget, dulu kuno banget. Dan sekarang kita mulai terjun ke sosial media, kita harus bikin konten. Dan sekarang pun kontennya nggak bisa hard selling doang. Itu harus ada konten humor. Kayak gitu-gitu. Gue lihat lagi konten dia sumpah. Harus humor sekarang, Pak. Kalau nggak naik. Clickbait gitu-gitu ya. Itu harus banget. Benar. Itu. Tapi model bisnis lo tuh B2B or B2C? Kita ada dua, B2B sama B2C. Tapi lebih fokus di B2C. Kenapa? Padahal kan B2B lebih menjanjikan sebenarnya. Sebenarnya iya. Tapi pertama B2B itu yang harus dipikirin dari sisi modal. Oh iya, banyak. Modalnya harus gede, harus main quantity semua. Betul. Kayak gitu. Jadi kalau gue masih B2C, tapi B2B juga ada. Tapi gue lebih suka berhadapan langsung dengan konsumen sih, end user. Oke. Doain kedepannya lancar B2B gitu. Amin. Gak apa-apa lah, Van. Bisa lah, Van. Amin, pasti dong. Harus bisa. Nggak, maksud gue, kenapa gue optimis banget lu bisa? Karena gue tuh udah tahu, Van, dari zaman lu SMA, lu tuh udah sebenarnya semua itu dijadiin cuan gitu, teman-teman. Kayak di mana orang-orang yang seumuran gue waktu itu, kan gue sekelas juga kan sama dia. Kita tuh fokusnya masih, udahlah bentar lagi mau ujian ini, kita mau PTN mana ini. Dia tuh kayak, ya udahlah gue mau jualan ini aja. Gue nggak tahu lu waktu itu mikirin gak sih, Van, sekolah PTN gitu-gitu? Kayak ya udah swasta aja gitu ya. Swasta aja. Ya kan? Padahal waktu itu kita lagi ambis-ambisnya. Ya kan, kita berlima tuh, inget gak? Gue ikut Inten loh. Iya, tapi lu nggak into it kan? Dan gue baru tahu kalau Inten tuh buat
ke PTN. Kan? Gue nggak tahu, gue cuma ngikutin orang doang. Ikut-ikutan ya. Aneh banget. Sumpah gue nggak Tapi tahu. lu ikut progresnya gitu-gitu ikut? Progres apa? Progres intent gitu-gitu lu kerjain? Nggak tahu, gue lupa. Kayaknya enggak dah. Kan? Kelihatan Lupa. banget. Karena gue inget banget kita tuh berlima waktu itu kita temenan. Kita lagi, kita mau PTN mana nih, kita mau masuk mana nih. Itu nggak chill aja. Kayak, Iya. Van lu udah belajar ini? Enggak, apaan tuh? Gitu-gitu. Tapi kayak kalau ditanya, Van saham ini naik loh Van. Oh iya, ayo kita belajar. Beli. Gitu. Iya. Nggak jelas banget emang Givan. Tapi nggak apa-apa Van. At the end, itu akan berguna kan untuk jangka panjangnya gitu. Semoga ya. Amin. Amin. Boleh dong saran-saran dari seorang entrepreneur muda, entrepreneur Gen Z gitu ya. Boleh dong sarannya. Asik. Lu janggal gak sih gue tanyain saran-saran? Lucu banget ya saran ya. Gue mau ngomong apa ya saran. Pokoknya buat Gen Z nih, kalau misalkan mau mulai bisnis, menurut gue mulai aja dulu. Nggak usah pikirin ke depannya tuh bakal gimana. Yes. Mending coba lakuin, gagal urusan belakang. Tapi memang ada beberapa sektor yang perlu dilihat, maksudnya dipertimbangin. Pelor itu kan nggak infinity, maksudnya modal ya. Yes. Jadi memang harus dipikirin matang-matang dan jangan takut untuk coba. Itu aja sih. Jangan takut untuk coba, karena at the end kalau misalnya emang nanti gagal mungkin ya, itu kita akan belajar banyak hal gitu kan. Betul. Kayak risk management, itu yang dari tadi tuh kayak, kenapa gue sebut banyak banget risk management, karena menurut gue bisnis itu resikonya tinggi banget. Lumayan. Gue nggak tahu kenapa ya, karena dari dulu gue mencoba bisnis dan tidak ada yang berhasil ada ya? sebenarnya. Ada, inget gak yang dulu gue jualan pisang coklat? Masa ada? Ada, tapi cuma bentar doang. Karena mungkin emang jiwa gue Oh, nggak gue di situ tahu, kali, gue Van. beli. Ya kan? Gue beli, Enak iya, kan iya. sebenarnya. Enak. Tapi kayak emang jiwa gue mungkin nggak di beli. situ sih, Van. Akhirnya gue lost modal banyak, no. Oh iya? Iya. Emang stok barang? Stok barang lah. Stok barang, tapi dan di saat itu juga karena gue terlalu bergantung sama satu produsen gitu loh. Jadi kayak ketika produsen itu waktu itu apa ya, gue lupa produsennya kenapa tiba-tiba ya udah lost aja. Jadi itulah kalau bisnis tuh. Baru inget gue tuh. Ya kan enak tau, padahal gue aja suka banget sumpah. Yang pas itu dibumbuin coklat atau Iya, apa kan? iya itu. Gue beli banyak kok nggak salah pas itu. Iya kan, emang enak banget sumpah. Tapi ya balik lagi ya teman-teman, namanya bisnis itu bisa kadang di atas, kadang di bawah. Givan juga tadi udah elaborate beberapa hal yang bisnisnya dia, bagaimana cara dia handle bisnisnya dia. But it's okay, as a Gen Z, kita harus stick to the plan. Kalau emang ya bisnis is business gitu kan sebenarnya. Mau nanti di atas, mau nanti di bawah, kalau kalian udah mulai nyoba aja itu udah bagus gak sih sebenarnya? Kayak gitu. Givan, ada lagi yang mau disampaikan ke Gen Z kita di sini? Ada, ya paling buat main otomotif gitu. Jangan Tuh, lagi. always Ya kan? seek for opportunity ya. Itu adalah salah satu yang bisa dipelajari dari episode ini. Bercanda. Pesannya sih untuk yang sumuran-sumuran kita nih. Gue tuh suka banget jadi perbandingan orang. Oke. Oh, ini udah ngelakuin ini udah ngelakuin itu. Menurut gue itu nggak usah dijadiin tekanan. Yes, bener sih. Lakuin aja apa yang lo lakuin. Yang penting besok lo ngelakuin sesuatu yang lebih dari hari ini. Menurut gue itu. Gila, Anjay. kayaknya harus Itu di-quote gua deh. hafal. Itu Kita harus di-quote di sini deh kayaknya deh. Gila. Keren banget gue ya. Seorang Givan ya dari kelas 11 S2 bisa ngomong kayak gini. Wow, Gila. gue bangga sih Van sama lu, Van. Ini teman-teman gue kayaknya pada ketawa kalau nonton. Kalian harus nonton ya teman-temannya Givan. Ntar gue share semua. Awas nggak ada nonton ya, lu semua ya. Oke, Givan, I think that's all. It's a wrap. Okay. Thank you banget udah nyempetin hadir di sini. Thank you. Semoga sukses untuk Depo Audio dan semua bisnis-bisnis Amin. yang lagi lo jalanin. Amin. Semoga sukses juga untuk sama Ayang Beb. Amin. Ke depannya. Nanti gue tinggal nunggu undangan ya, Van ya. Gue diundang kan kalau lu merit. Undang. Insya Allah. Insya Allah. Awas lu ya kagak diundang, parah banget. Doain aja. Lu parah banget kalau nggak ngundang gue merit sih, Van. Ngundang, yang penting doain aja dulu. Dan amplopin. Ya iyalah harus lah, pelan-pelan lah, gila lu. Harus lah. Oke, I think that's all for today. Thank you banget. Kalau kalian mau kita ngundang Givan lagi untuk misalnya episode kedua yang mungkin dia bisa ngebagiin lebih dalam lagi tentang bisnisnya atau apapun, boleh banget di komen di bawah. And I think that's all. I will see you guys on the next episode on The Kamar Gen Z. Bye-bye!